Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kelas 9 SMA 3. Pada kesempatan kali ini, Pak Safi akan memberikan beberapa pembahasan tentang ulangan harian, penilaian harian yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, semoga ini jadi beberapa pengetahuan untuk kita semuanya. Karena ada beberapa hal yang di dalam penilaian harian Pak Safi yang berikan Pak Safi kemarin itu ada beberapa soal yang saya lihat anak-anak semuanya, teman-teman semuanya terjebak di situ. Ada beberapa kata-kata yang seharusnya kita cermati bahwa itu senantiasa mengalihkan perhatian kita. Dan jujur saja bahwa yang pasal berikan kemarin itu beberapa soal yang memang ada sedikit apa itu tricky di situ. Supaya kalian, harapan Pak Safi, supaya kalian memahami bagaimana penyusunan soal itu dan kemudian bagaimana memahaminya dan korelasinya terhadap apa ini soal-soal yang kontekstual dalam penerapan di kehidupan sendiri. Baiklah, saya langsung aja ya. Nah, ini mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya supaya ketika kita menjumpai satu permasalahan atau beberapa hal yang kita ketemukan itu kita sudah tahu, oh ini sebenarnya sesuai dengan paparan yang sudah kita diskusikan beberapa waktu. Baik, untuk yang pertama, kita temukan soal yang pertama. Definisi kerajinan fungsi hias manakah yang paling tepat dari contoh-contoh yang ada di bawah ini. Nah, sesuai yang kita diskusikan kemarin bahwa perbedaan antara apa ini fungsi pakai dan fungsi hias. Fungsi pakai yang kita diskusikan di situ adalah memang produk yang dibuat pada saat itu atau produk yang dikehendaki oleh kreatornya itu memang bertujuan untuk dipakai seseorang atau memang dia menempel dalam tubuh seseorang. Dan apakah memang fungsinya dia untuk menghiasi itu makna lain. Sedangkan yang ditekankan di sini fungsi pakai di situ adalah yang dipakai seseorang. Nah, sedangkan fungsi hias itu adalah satu produk kerajinan atau apa saja. Dan di situ seorang kreator memfungsikan atau dalam pembuatan itu dipakai untuk sebagai penambah nilai artistik daya tarik dalam suatu tempat, dalam suatu area. Itu dikategorikan sebagai fungsi hias atau benda itu berfungsi sebagai fungsi hias. Nah, dalam soal pertama ini sudah kita ketahui bahwa ada 4 gambar ini, semuanya dipakai oleh seseorang. Dari mulai yang B itu adalah cincin, itu dipakai seseorang. Maka dia berfungsi sebagai fungsi pakai. Yang berikutnya adalah fungsi pakai juga. Yang C itu fungsi pakai. Ada pakaian manik-manik yang dipakai oleh adat tertentu di Indonesia, itu dipakai seseorang untuk dipakai dalam ritual budaya atau ritual keagamaan di daerah setempat. Terus kemudian ada juga yang D itu adalah keris. Dia dipakai seseorang. Nah, ini B, C dan D itu termasuk fungsi pakai, sedangkan yang A itu fungsi hias. Maka yang tepat di sini adalah fungsi hias, yaitu jawaban A. Itu yang paling sesuai. Nah, dari sini saya rasa semuanya sudah memahami ya fungsi hias dan fungsi pakai. Ya, berikutnya perhatikan tabel di bawah ini. Bahan-bahan yang merupakan bahan keras apa? Insya Allah ini semuanya sudah paham semuanya. Jadi intinya di sini yang kita tekankan adalah yang harus kita pahami fungsi apa ya maaf, bahan keras adalah satu material bahan yang dipakai untuk membuat satu kerajinan. Ini sifat fisiknya tidak mudah dirubah, tidak mudah dibentuk, keras, tidak elastis. Itu karakteristik bahan-bahan keras. Nah, di sini kita ketahui bahwa yang termasuk benda keras di sini adalah nomor 2, kaca. Memiliki kekuatan tekan dan tarik tertentu ya. Terus kemudian kayu, nomor 4. Kemudian besi, nomor 6. Jadi jawaban yang bisa kita ketahui yang paling benar di sini adalah jawaban A. 2, 3, dan 4. Sedangkan getah pohon itu memiliki elastis. Dia bersifat elastis. Dalam takaran tertentu itu elastis. Getah pohon. Terus kemudian plastisin itu
mudah dibentuk juga lentur, tidak kaku. Kemudian kapas itu juga apa ini lentur juga, memiliki elastisitas tertentu. Di sini yang paling benar adalah nomor 2, 4, dan 6. Itu bisa kita ketahui di jawaban A. Mudah ini. Kita next ke soal berikutnya. Ini di sini. Ada soal cerita di sini. Saya bacakan, Wahyudi seorang anak pesisir pantai Kenjeran. Dia lahir dan dibesarkan menjadi pria dewasa yang mempunyai keterampilan dan dalam membuat kerajinan oleh orang tuanya. Mata pencarian orang tuanya adalah nelayan yang mencari ikan setiap minggunya dan kemudian dijualnya di pasar ikan tradisional. Saat ini Wahyudi menjadi penggiat UMKM yang ada di daerahnya. Dia melihat banyaknya potensi daerahnya yang bisa dikembangkan menjadi mata pencarian lain dari orang-orang yang hidup di pesisir pantai pada umumnya, yaitu selain sebagai seorang nelayan. Nah, dari sini sudah kita pahami ada diversity, usaha untuk apa ini memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya. Orang sekarang mengatakan mainstream. Terus kemudian salah satu bentuk kerajinan yang pernah dia contohkan kepada masyarakat daerahnya adalah membuat gantungan kunci dari bahan rumah, keong, atau kerang. Dari kisah cerita Wahyudi di atas, pilihlah pernyataan yang benar. Pilih pernyataan yang benar. Maka yang benar di sini yang paling tepat adalah A. Wahyudi telah menerapkan usaha pelestarian lingkungan pengendalian limbah kulit kerang. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa mata pencarian seorang nelayan itu pasti mencari ikan, mencari kerang juga. Nah, dari sisa memanfaatkan kerang itu yang dibuang apa? Dibuang kulitnya. Nah, kulitnya ini yang jadi limbah, yang jadi masalah. Kalau dilakukan terus walaupun itu dalam jangka waktu tertentu dia bisa terurai, tapi jadi limbah. Kalau itu semua orang pesisir pantai itu mata pencariannya nelayan, orang tuanya nelayan, kemudian dia punya anak 2 katakan. Itu berarti dia kalau tidak diversity dia jadi nelayan juga. Nah, kalau jadi nelayan ya pasti akan memproduksi limbah yang namanya kulit kerang tadi, kulit ikan, kulit kerang. Nah, kalau tidak ada usaha diversity ini tadi, maka kulit kerang ini lama-kelamaan akan jadi satu limbah yang ada di pantai itu. Nah, makanya dari sini Wahyudi ini berusaha untuk menciptakan satu kerajinan yang memanfaatkan limbah yang ada di daerah sekitarnya. Itu usaha pernyataan paling benar. Sedangkan yang B mengajak masyarakat untuk meninggalkan pekerjaan itu juga tidak ada. Di dalam cerita itu tidak disebutkan bahwa Wahyudi ini meninggalkan pekerjaan, tapi dia diversity, berbeda ya diversity. Ada usaha diversity pemerintahan itu yang dalam bidang pangan. Selama ini umumnya di masyarakat Indonesia itu makanan pokoknya adalah nasi. Nah, usaha diversity-nya apa? Mengembangkan yang lain selain nasi. Supaya apa? Supaya daerah-daerah tertentu yang tidak cocok ditanami padi ini bisa apa itu mengembangkan potensi daerahnya. Misalnya di situ bisa ditanami singkong. Dia kan juga penghasil karbohidrat singkong, gandum, terus apalagi sereal, malt. Itu kan macam-macam. Nah, itu namanya diversity. Jadi tidak tergantung pada padi saja. Misalnya padi ini dalam kondisi yang defisit atau sedikit sedikit simpanannya, kita bisa masih sumber karbohidrat lain sebagai. Makanya produksi-produksi makanan sekarang itu diusahakan diversity, tidak harus tergantung pada padi saja. Itu ya. Terus kemudian yang C, ayah Wahyudi seorang pekerja keras dan terampil, ya, tapi tidak berkaitan langsung dengan karakter pernyataan di sini. Karena tidak disebutkan di sana pekerja keras dan terampil. Terus kemudian ayah Wahyudi tidak menginginkan anaknya menjadi seorang nelayan, juga tidak. Artinya di sini Wahyudi walaupun seorang anak nelayan, dia dibekali pengetahuan tentang nelayan, tapi dia punya usaha lain, yaitu memanfaatkan limbah untuk jadi nilai potensi. Di sini masalahnya adalah ini ya, mata pencarian yang berkaitan dengan ekonomi. Yang paling tepat di sini adalah A. Untuk soal berikutnya tidak jauh beda ya. Cuman dari pernyataannya, dari soalnya adalah dari kisah cerita Wahyudi di atas, aspek kerajinan
Yang dipilih Wahyudi adalah yang paling tepat yaitu D, ekonomis, yaitu memanfaatkan bahan baku dari bahan limbah yang murah. Dari bahan limbah yang murah. Yang A, teknologi, yaitu membuat kerajinan menggunakan mesin. Nah, tidak. Di situ tidak menjelaskan secara detail pembuatannya. Kemudian ergonomis, kerajinannya tidak membuat capek penggunanya, tidak berkaitan. Ekonomis, yaitu mendapatkan keuntungan dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan kepada masyarakat. Uh, di sini malah kalau jawabannya ekonomis dari mendapatkan keuntungan pelatihan, maka yang untung di sini pasti Wahyudi saja dong. Jadi yang paling tepat di sini adalah D. Kenapa? Karena dia bertujuan ingin apa? Menciptakan mata pencarian lain selain nelayan. Harapannya di situ. Kalau dia bertujuan untuk semata-mata memperoleh keuntungan dari pelatihan yang dia buat, seberapa banyak pelatihan yang dia buat, artinya dampak yang dia, kalau tujuan itu kecil seperti itu, maka sulit bagi masyarakat merubah pola masyarakat yang memang mata pencarian utamanya di situ adalah nelayan. Ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah ekonomis. Maksudnya apa? Dia memanfaatkan bahan baku limbah yang menjadi permasalahan, kemudian dijadikan satu kerajinan. Itu maknanya aspek kerajinan yang dia pilih ekonomis. Kenapa? Ya karena Anda ketika membuat apa ini karya dari bahan itu ya ekonomisnya dari situ. Sedangkan kalau ekonomis ditinjau dari pelatihan-pelatihan, tidak ada produk. Karena apa? Pelatihan itu bukan produk ya. Pelatihan itu adalah sebuah jasa seseorang. Itu bukan kreator pembuat produk. Tapi kalau ada produknya ini nilai ekonomisnya dari mana? Murah, murah. Mendapatkan bahannya murah. Kenapa? Karena dia limbah. Paham ya? Jadi kita next ke soal berikutnya. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Membeli kayu, melapisi cat. Nah, ini tahapan-tahapan pembuatan kursi meubiler. Yang paling tepat di sini adalah D. 3. Membuat desain. Kemudian 1. Membeli kayu. Jadi setelah membuat desain, dia membeli bahannya dan alatnya. Langkah berikutnya adalah 4. Memotong kayu, mengolah, memproses menjadi beberapa bagian besar, bagian kecil, sesuai dengan desain yang dia buat. Proses apa ini? Menggergaji, terus menyesuaikan bentuknya, mengukir, ada di 4. Yang terakhir yaitu melapisi cat kayu dengan varnis. Setelah itu digosok, setelah itu dicat. Cat ini adalah tahap terakhir, yaitu finishing, sesuai dengan tahapan-tahapan. Ada beberapa tahap perencanaan. Tahap-tahapan dalam pembuatan produksi. 1. Perencanaan. Yang kedua, proses. Yang ketiga, finishing. Yang keempat, evaluasi. Nah, akan kita bahas di tahap selanjutnya. Jadi ada beberapa proses. Jadi kalau menjawabnya, mulai nomor 1 dulu membeli kayu, kemudian mendesain, itu tidak lumrah, tidak umum. Tapi bisa, tapi tidak umum. Artinya apa? Pasti yang pertama itu adalah membuat desainnya dulu. Setelah itu mencari resource-nya, bahan dan alat. Ya. Dan next ke soal berikutnya. Dalam pembuatan karya tentunya seseorang harus memperhatikan tahapan-tahapan dari awal hingga akhir. Seperti yang Pak Sari sampaikan sebelumnya. Secara garis besar urutan tahapan yang benar adalah tadi ya, perencanaan, proses, finishing, evaluasi. Jadi ada 4 tahapan. Perencanaan, proses, finishing, evaluasi. Evaluasi itu terakhir, tidak di tengah, nanti di terakhir. Akan kita bahas di slide berikutnya. 4 tahap ini, planning, processing, finishing, dan evaluasi ini, itu secara umum dalam pembuatan apa itu produk itu pasti melewati dalam tahap ini. Dulu ketika membuat satu karya itu pasti akan melewati beberapa tahap ini.